atau mau dibuat dalam bentuk rekaman kelas yang manajemen logistik ini? Lanjut aja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Lanjut aja, nggak Lanjut apa-apa, aja. Bu. Ya, oke. Sudah bisa terlihat ya screen saya ya. Sudah, Bu. Nah, seharusnya kita itu kan ada presentasi. Cuma kemarin saya lihat PowerPoint dan reviewnya itu minim sekali gitu ya. Jadi daripada presentasi nanti terlalu lama, sedangkan kebijakan pelayanan pelanggan ini materinya itu ada 2 bagian, jadi mending saya presentasi aja gitu ya. Presentasi kelompoknya saya nilai dari review yang dibuat. Sama PPT-nya ada kelompok yang belum mengumpulkan juga sih, itu kelompok berapa. Nanti saya reminder aja di grup ya, terus kumpulkan di e-learning. Oke, kebijakan dan pelayanan pelanggan. Nah, kebijakan di dalam logistik itu berfungsi mendukung kebijakan produksi, kebijakan pemasaran, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi saling terkait. Berhubungan dengan pengadaan bahan, supplier, dan jasa untuk melancarkan kegiatan-kegiatan produksi dan operasi dengan efisien. Jadi kalau kita berbicara tentang operasi itu ya luas gitu. Tidak hanya di dalam produksi saja. Bisa saja operasi itu ada di dalam pengirimannya begitu. Ada di dalam gudangnya, tidak hanya di dalam produksi. Ini ada video. Suaranya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Suaranya mute, Bu. Oh, tidak terdengar ya? Tadi katanya bisa terdengar. Coba saya ulang aja ya.
Nah, tadi video yang kita lihat itu video tentang logistik. Itu adalah salah satu jasa pengiriman yang ada di Jepang. Namanya tadi apa? Chronogate ya. Nah, itu gambarnya adalah kucing dan anak kucing. Nah, apa hubungannya sih logistik sama lambangnya kucing dan anak kucing? Kok perusahaannya aneh? Nah, itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Perusahaan logistik terbesar di Jepang. Nah, lambang kucing dan anak kucing tadi itu, filosofinya mereka adalah jasa logistik itu ketika membawa barang sampai kepada konsumen, itu seperti induk kucing yang melindungi anak kucing. Filosofinya seperti itu. Jangan sampai misal jangan sampai rusak, jangan sampai sakit kayak gitu. Dijaga baik-baik. Nah, filosofinya seperti itu. Nah, demikian juga dengan jasa pengiriman logistik. Ketika kita membawa barang, itu kita seperti membawa amanah dari orang lain untuk disalurkan ke orang lain lagi. Nah, jadi kita harus berusaha jangan sampai barang itu rusak, jangan sampai barang itu cacat, berkurang jumlahnya, berkurang manfaatnya, seperti itu. Nah, itulah cara untuk ciptakan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan sendiri itu apa sih? Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan seseorang mengenai kesenangan atau hasil yang mengecewakan dari membandingkan penampilan produk yang dihasilkan berhubungan dengan harapan pelanggan. Jadi kepuasan itu, kalau menurut Kotler, dilihat dari barang yang mereka terima dan ekspektasi yang mereka harapkan. Kalau misalkan kita belanja online shop, pasti kita berekspektasi kalau kita beli elektronik gitu ya, barang kita tuh sampai dalam keadaan baik, tidak ada yang rusak, elektroniknya bisa langsung digunakan, nggak ada yang cacat, kan gitu. Nah, tapi ketika kita berekspektasi demikian, ternyata barang yang datang itu, misalkan layarnya pecah, tidak sesuai ekspektasi, nah kita maka tidak bisa puas, kita akan kecewa. Tapi ketika kita berekspektasi barang yang datang itu sempurna, nggak ada cacat, nggak ada kurang, dan ternyata datang beneran barangnya sempurna, nah kita puas gitu. Jadi kepuasan adalah perbandingan antara ekspektasi dan kenyataan yang kita terima. Nah, di dalam manajemen logistik service itu ada yang namanya 7R atau 7Rs manajemen logistik service, yaitu right time atau waktu yang tepat, right quantity jumlah yang tepat, right quality waktu yang tepat, dan right place tempat yang tepat. Right impression kesan yang tepat, right price harga yang tepat, dan right information atau informasi yang tepat. Di sini ada yang bisa mencontohkan right time itu contohnya seperti apa terkait dengan pelayanan kepada pelanggan. Kita kuliahnya sih ngobrol aja ya santai, jangan cuma dengarkan dosennya nanti jenuh. Siap. Oke, coba kasih contoh right time itu yang seperti apa. Udah jawab siap tapi nggak bisa ngasih contoh. Ini Bu, mau coba jawab Bu. Ya Mas Dimas silakan. Mungkin definisi dari atau contoh dari right time sendiri itu mungkin dari pengiriman barangnya itu tidak molor kayak gitu, tepat waktu sampai ke customer itu tepat waktunya gitu Kak. Misalkan mungkin kan biasanya kalau kita beli online itu kan bisa dilacak udah sampai mana. Kadang kan udah sampai di lokasi kita, misalkan kayak saya sudah di Lamongan tapi kok nggak diantar-antar, itu kan berarti tidak tepat waktu kayak gitu Bu. Jadi bisa ketika udah sampai di Lamongan itu mungkin bisa disortir dan segera dikasihkan ke customer secepatnya kayak gitu. Ya, makasih Mas Dimas contohnya.
Saya tuh tahu sebenarnya tuh teman-teman tuh pinter, udah tahu gitu kalau suruh ngasih contoh-contoh. Hanya saja mungkin malas lah, malu-malu lah, kayak gitu. Nah, jadi right time itu seperti itu contohnya, di mana barang sampai kepada konsumen tepat pada waktunya. Nah, ini tak ceritain sedikit gitu ya. Saya kan kemarin mau foto untuk jurusan, dan itu harus pakai blazer. Nah, akhirnya saya minta ke ibu saya yang di Semarang buat ngirimkan blazer saya. Kalau sesuai estimasi waktu, pakai JNE yang Express itu, yang tagline-nya apa, yakin esok sampai, itu seharusnya 1 hari udah sampai. Tapi sampai 2 hari baru sampai, kalau dihitung-hitung itu udah 2 hari. Nah, saya tanya ke ibu saya, loh kenapa kok sampai molor? Memang nggak pakai yang itu sampai besok tuh. Terus ibu saya bilang, ya udah tak paketin yang itu dek, cuma dari paketnya bilang karena ini mau lebaran, paketnya rame, jadi mungkin jatuhnya 2 hari sampai 3 hari. Nah terus saya jadi berpikir lah kalau kayak gitu kenapa jasa paketnya tuh nggak dialihkan saja ke yang pengiriman reguler? Kenapa dengan itu yang esok sampai itu kan harganya mahal, tapi pengirimannya 2 hari. Nah itu saya berpikir logistiknya berarti buruk itu, yang nerima itu yang apa ya, customer service gitu ya. Harusnya disampaikan ke pelanggan. Karena ini rame, jadi saya sarankan untuk yang reguler saja. Jadi nggak kena harga mahal. Toh sampainya sama-sama 2 hari, 3 hari kan gitu. Nah, terus sampai ke Surabayanya juga tidak tepat waktu. Saya udah foto tapi blazer belum sampai ke saya. Nah, itu kan sama aja. Jadi nggak berguna, nggak bermanfaat. Ngapain udah sampai sini, akhirnya toh nggak saya pakai gitu kan, karena terlambat. Nah, jadi pengiriman waktu yang tepat ini harus menjadi perhatian khusus untuk jasa logistik seperti itu. Kemudian, right quantity, jumlah yang tepat. Nah, ini kalau jumlah yang tepat, ini kita bisa contohkan misalkan kalau logistik itu kan tidak hanya berbicara tentang pengiriman saja, tapi berbicara tentang supplier juga. Kita sebagai supplier itu juga bagian di dalam logistik. Nah, kita sebagai supplier, kalau kita mengirimkan barang, itu ya jumlahnya harus tepat, gitu. Jangan pesannya berapa, tapi sampai di tempatnya jadi berapa, atau berkurang, seperti itu. Harus diusahakan jumlahnya tepat. Misalkan contohnya, sebentar ada chat. Nah, terus saya kasih contoh juga jasa logistik Siba Surya. Dia itu kan peminjaman truk gitu ya, menyediakan truk-truk. Nah, klien mereka itu banyak, gak cuma sewa truk untuk mengantar kendaraan, motor-motor itu loh dari pabrik ke dealer. Ada juga yang menyewa untuk pengangkutan beras, seperti itu. Nah, itu jalan lintas Sumatera itu rawan sekali banyak pencurian atau biasanya disebut bajing loncat gitu. Nah, biasanya mereka itu dari atas pohon lompat ke bak truk yang mereka buat muatan entah gula, entah beras, seperti itu. Nah, biasanya diambilin tuh. Nah, sebagai jasa logistik, saya pernah ngobrol kan dengan pemiliknya karena pernah isi kuliah di kampus saya dulu. Apa sih caranya untuk mengurangi
kejadian seperti itu. Nah, si Basurya ini dia kerjasama sama ya aparat di sana, entah polisi, entah TNI seperti itu, atau bahkan oknum-oknum ya kayak gitu itu bajing loncatnya itu tuh ya mau nggak mau harus bayar ngasih uang. Hanya untuk apa? Untuk menjaga barang-barang yang mereka bawa itu tetap aman. Jadi kliennya tidak kehilangan barang atau eh, tidak kecurian gitu waktu mengantarkan barang. Jadi jumlah yang mereka terima itu sesuai. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, memang logistik di Indonesia ini buruknya itu karena masih banyak kejadian-kejadian seperti itu, pencurian. Ya, logistik di sini seperti itu. Terus kemudian jalanan yang rusak itu juga jadi masalah logistik di negara kita. Karena menghambat perjalanan kendaraan logistik itu sendiri. Kemudian right quality, mutu yang tepat. Nah, sebagai baik itu supplier, baik itu jasa pengiriman, kita harus memastikan bahwa mutu yang sampai kepada pelanggan itu tepat atau baik. Jadi barang itu jangan sampai rusak. Saya nggak tahu kenapa ya, tiap kirim makanan pasti rusak. Entah itu kue, entah itu saya pernah kirim sambal yang dari Surabaya itu yang khas sini, sambal Burudi ya kalau nggak salah. Sampai ke Semarang itu udah rusak, udah berantakan gitu. Nah, saya nggak paham sama jasa pengirimannya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita tadi lihat di Chronogate tadi, yang jasa pengiriman logistik di Jepang, itu gudangnya mereka udah menggunakan automatic warehousing. Jadi gudang otomatis, barang disortir dengan conveyor atau dengan ban berjalan. Nah, kalau saya lihat di kota Semarang itu ya, di tempat saya pernah lihat di agen besarnya JNE, itu udah kayak agen akhirnya. Kadang saya kalau marketing itu, misal udah malam, saya kirim ke sana langsung, biar nggak usah disortir dari agen-agen kecil. Nah, di sana itu mereka cuma di-scan barcode, terus oh ini ke kota misal Surabaya, langsung dilempar-lempar kayak gitu ke Prancis. Ya gimana barangnya nggak rusak, kan gitu. Nah, memang logistiknya di sini masih belum. Mungkin juga modalnya tidak sebesar logistik-logistik yang sudah ada di negara-negara maju seperti itu. Atau ada yang pernah punya pengalaman lain? Boleh dong sharing sama teman-teman di kelasnya, biar nggak bosan dengerinnya saya terus. Ada yang kasih contoh? Oke, saya lanjut ya. Kemudian right place, tempat yang tepat. Nah, ini contohnya, misalkan kurir dari jasa pengiriman itu kadang dia itu tempatnya tidak tepat atau pengirimannya salah kirim itu ke tempatnya orang lain. Itu saya sering banget kayak gitu. Nah, pada akhirnya dikembalikan ke tempat agennya yang kecil, terus customer akhirnya disuruh mengambil ke agen kecilnya. Kan sedikit merepotkan ya. Jadi pelanggan itu tidak merasa puas dengan layanan. Gitu. Kemudian right impression, kesan yang tepat. Nah, right impression ini terkait dengan pelayanan oleh pegawai dari logistiknya tersebut. Misal jasa pengiriman. Kadang itu ada orang yang melayaninya nggak bisa ramah, tidak bisa pakai bahasa yang sopan seperti itu. Ada juga yang orangnya ketus. Sering saya menemui yang kayak gitu. Nah, cuma ya apa ya kalau orang Jawa bilang nggak maido gitu ya. Karena sumber daya di
jasa pengiriman kurir seperti itu, kalau dia hanya bagian penerima atau customer service awal itu yang terima paket kan mungkin dia pendidikannya tidak tinggi gitu ya. Jadi ya begitulah, atau mungkin kurang dalam pemberian training bagaimana harus melayani customer seperti itu. Right price, harga yang tepat. Nah, ini kita juga harus mempertimbangkan harga yang tepat. Dan harga ini dengan banyaknya jasa-jasa logistik sekarang tentunya harga itu menjadi persaingan. Bahkan contohnya ada online shop yang memberikan gratis ongkir kayak gitu. Selanjutnya adalah right information atau informasi yang tepat. Nah, ini biasanya sih setahu saya bahkan pos juga itu mereka udah bisa melacak kiriman sampai di mana, sudah diterima atau belum, seperti itu. Kemudian seperti yang saya contohkan tadi, harusnya kalau memang tidak bisa sampai dalam waktu 1 hari, ya dialihkan saja ke pengiriman reguler, tidak usah yang yakin esok sampai atau sampainya sama-sama 2 hari, 3 hari, begitu. Harus memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oh ya, nanti kalau misalkan mau istirahat sholat, izin aja nggak apa-apa ya, tulis di chat gitu. Jadi saya tahu kapan harus break. Saya stop. Selanjutnya adalah mengelola layanan pelanggan. Mengelola layanan pelanggan ini ada 11 tahap, yaitu stock availability. Mengacu pada kemampuan untuk menyediakan produk kapanpun pelanggan merasa membutuhkannya. Nah, ini di dalam logistik itu lebih cocok kalau di dalam manufaktur gitu. Jadi perusahaan manufaktur atau yang memproduksi barang itu harus memastikan bahwa dia bisa menyediakan barang sesuai yang konsumen butuhkan. Jangan sampai barang itu kosong kemudian menjadi langka. Karena kalau barang menjadi langka, harganya menjadi mahal. Terus konsumen mau cari juga susah, apalagi kalau barang itu sifatnya urgent. Nah, ini akan menimbulkan ketidakpuasan kepada pelanggan. Kemudian kalau misalkan contohnya, kalau misalkan customer-nya itu adalah customer akhir, misalkan saya gitu ya, mau cari masker, saya sukanya yang mereknya Sensi. Nah, kebetulan dari produsennya itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, tidak bisa menyediakan produknya. Masih oke, nggak apa-apa. Saya bisa cari masker merek lain. Misalkan masker merek Thankful atau masker merek macam-macam lah banyak. Nah, atau Pokana dan lain-lain. Tapi gimana kalau pelanggannya itu adalah pabrik juga? Katakanlah, misal yang satunya itu pabrik tekstil. Dia memproduksi kain yang gulungan dalam kain. Nah, konsumen mereka adalah pabrik garment, pabrik yang membuat pakaian. Ketika pabrik tekstil tidak bisa menyediakan produk sesuai permintaan pelanggan, nah gimana dengan pabrik garment? Ya tidak bisa produksi, karena dia tidak bisa membeli kain. Kain yang dipesan tidak bisa dipenuhi, jumlahnya nggak cukup. Nah ini kan akan membuat produksi bajunya terhenti, tertunda gitu. Nah, kalau produksi bajunya tertunda, itu berapa kerugian yang harus dia alami dalam sehari? Misal mereka bisa menghasilkan 1000 potong pakaian. Nah, tapi di hari itu produsen kainnya tidak bisa memenuhi atau menyediakan produknya. Nah, sehari tidak bisa produksi pakaian. Tidak bisa produksi pakaian, otomatis dalam sehari itu dia tidak bisa menjual pakaian. Misal setor pakaian Matahari, ke H&M, dan lain-lain. Nah, kalau sehari tidak bisa setor pakaian, nah dia tidak ada bayaran, jadi tidak ada pemasukan di pabriknya tersebut. Akhirnya apa? Yang diterima ya kerugian kan gitu.
Nah, jadi stock availability ini menjadi perhatian. Karena kalau tidak terpenuhi, akibatnya fatal. Tidak hanya pelanggan yang tidak puas, tapi juga pelanggan mengalami kerugian. Kemudian, waktu dari pemesanan oleh pelanggan maupun supplier sampai bisa dikirim. Cakup waktu sejak menerima pesanan, permintaan, pengangkutan, pick up, hingga pengiriman akhir. Nah, jadi lead time service ini adalah tenggang waktu yang dibutuhkan selama barang itu dipesan sampai barang itu diterima. Nah, ini harus diusahakan sesingkat mungkin. Seperti contoh tadi, misalkan antara pabrik tekstil dengan pabrik garment. Ketika waktu yang pabrik garment itu pesan di tanggal 1, kemudian pabrik tekstil baru bisa memenuhi pesanan itu di tanggal 5. Itu lead time service-nya sangat panjang sekali dan itu akan sangat mengganggu produksi. Nah, kalau produksi terganggu, tentu saja produsen garmentnya merasa tidak puas atau kecewa dengan suppliernya tadi. Yang ketiga, layanan jam kerja. Waktu sebuah usaha menjalankan bisnisnya. 24 jam kah, 7 hari kah, atau 1 tahun penuh. Jadi maksudnya, ini menyangkut kemampuan layanan logistik itu bisa melayani pelanggan mereka. Misalkan kayak kalau sekarang sih JNE begitu 7 hari penuh ya, kita mau ngirim barang Sabtu pun mereka buka, Minggu juga mereka buka. Nah, tapi tidak 24 jam. Kalau setahu saya kayak JNT itu mereka hanya terima sampai jam 3 sore. Kalau JNE itu bisa sampai jam 8 malam. Seperti itu. Ataukah 1 tahun penuh. Jadi sekalipun hari libur, hari besar nasional gitu, mereka tetap buka. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Atau mau kasih contoh lain? Masih belum, Bu. Belum ya. Maaf saya sambil membalas ini ya teman-teman yang pada izin ini. Banyak yang izin. Iya. Yang keempat, layanan jaminan mutu produk. Menjamin bahwa produk yang diterima pelanggan tidak mengalami kerusakan penurunan kualitas. Nah, ini sebagai jasa logistik harus bisa mengelola ini. Yang saya contohkan tadi, kalau di JNE itu keterlaluan gitu ya, naruhnya itu dilempar-lempar. Ya, saya nggak maju juga, pekerjaan mereka juga banyak, gitu kan. Cuma mereka juga harus bisa membaca tanda-tanda di labelnya. Ada barang yang tidak boleh ditumpuk, ada barang yang pecah belah, ada barang yang tidak bisa kena bau tajam, seperti itu. Itu harus diperhatikan. Kalau yang saya tahu di sini tuh masih dilempar-lempar dalam sortir barang. Berbeda dengan logistik yang saya contohkan tadi, yang sudah menggunakan automatic warehousing. Yang kelima, layanan akurat. Kesesuaian pesanan, mulai jumlah, jenis, dan lain sebagainya. Kalau ini saya sering temui itu di online shop. Itu gambarnya sama saya terima aslinya sering sekali beda gitu ya. Apalagi kalau pakaian. Di gambarnya tuh dress gitu. Taunya sampai daster. Ya kan gak worth it gitu dengan harga dress, tapi barangnya yang sampai daster gitu. Nah, ini layanan dari online shop-nya berarti tidak akurat, gambarnya sama aslinya beda. Atau warna di gambar sama warna aslinya beda.
Harusnya seperti apa? Ya paling tidak dia tuh modal sedikit, fotonya tuh pakai kamera yang mahal gitu ya. Jadi perbedaan warnanya tuh nggak jauh beda gitu. Nah, kemudian layanan pengiriman, frekuensi pengiriman, penentuan waktu, dan penentuan lokasi. Jadi kalau di dalam logistik gitu ya, frekuensi pengiriman ini bisa berbeda-beda. Bisa misalkan nih kalau sebentar ada chat, saya lihat. Misalkan contohnya itu kalau di Indomaret, Alfamart, di situ kan tidak hanya jual barang-barang yang awet seperti makanan, ciki, seperti itu. Tapi mereka juga ada menjual buah-buahan. Kalau di Alfamidi itu ada menjual jus. Nah, ini kalau sebagai supplier, kita harus bisa memberikan layanan yang baik. Kalau jus itu tidak bisa dong kirimnya seminggu sekali. Memangnya dalam seminggu itu jusnya masih enak, masih awet, kan gitu. Kita harus menentukan atau menjadwalkan pengiriman. Misalkan kalau di Alfamidi itu jusnya kita ganti 2 hari sekali kah, atau setiap hari memang harus ganti. Buah-buahan, sayuran juga seperti itu. Frekuensi pengiriman harus menjadi pertimbangan untuk memastikan pelanggan kita itu puas mengkonsumsi jus yang kita buat. Karena jus itu jangan sampai basi, seperti itu. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, jangan sampai layu. Itu harus sudah diganti dalam waktu 2 hari. Yang ketujuh, layanan impresi. Perhatian pada pelanggan, pemberian kesan ke pelanggan melalui perilaku. Ya, contohnya seperti tadi. Kita harus memastikan sumber daya di dalam perusahaan itu bisa ramah ke pelanggan, bisa menghadapi komplain, bisa memberikan solusi, saran ketika pelanggan kita mengalami kesulitan. Oh, ini tadi layanan impresi sudah ya. Yang ke-9 adalah layanan informasi. Mencakup pelayanan call center, kargo, tracking, manajemen data pengiriman. Nah, ini saya rasa kalau semua jasa logistik sih sudah punya ini ya. Punya call center, dia punya kargo tracking, dia ada juga manajemen data pengiriman. Jadi nama pengirimnya itu siapa, alamat tujuannya mana, barang yang dikirim itu apa. Karena jasa pengiriman itu wajib mengetahui barang apa yang dikirimkan oleh customer kita. Tidak boleh misalkan cairan yang berbahaya, senjata tajam. Nah, itu kan nggak boleh. Kita harus tahu. Nah, tapi saya nggak tahu juga nih. Karena biasanya customer service-nya itu cuma tanya, ini barangnya apa ya? Nah, misal nih, saya jawab, oh makanan, tapi ternyata itu benda tajam. Kan dia juga nggak tahu. Nah, kenapa jasa pengiriman di kita itu mereka belum punya misalkan inframerah yang bisa buat melihat isi kirimannya itu apa. Jadi memastikan barang yang dikirim itu aman. Saya izin sebentar ya, ini laptop saya lowbat.
Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ke-10, layanan pengambilan barang. Itu mengacu pada layanan pengambilan, pengumpulan barang cacat, sisa pengiriman, dan pengembalian barang. Nah, ini juga saya pernah menemukan kasus gitu ya. Jadi barangnya itu yang seharusnya saya terima dalam waktu 2 hari, itu nggak sampai-sampai. Nah, terus saya telepon ke JNE. Kiriman saya dari Jakarta udah ada belum ya? Dia bilang, oh iya ada. Kami belum mengirimkan ke rumah karena alamatnya tidak sesuai. Loh kok bisa? Terus mereka minta saya yang ngambil ke kantornya. Ya udah saya ambil ke sana. Terus saya lihat alamatnya. Nah, terus saya lihat alamatnya, loh padahal alamatnya sesuai. Hanya saja memang rumah saya itu kabupaten gitu, tapi masih perumahan saya itu masih masuknya di Semarang. Hanya saja KTP saya memang sudah Kabupaten Demak, misalkan itu. Nah, seharusnya barang sisa seperti itu, dia kan bisa nge-tracking, ini perumahannya di mana. Terus harusnya bisa diantarkan ke situ, atau paling nggak minimal dia yang menghubungi saya. Kenapa harus saya yang menghubungi? Gitu. Harusnya mereka mengumpulkan kiriman-kiriman yang tidak terkirim, kiriman-kiriman yang menumpuk. Gimana kalau misalkan saya tidak ada inisiatif? Terus mau sampai kapan barang itu ada di agennya? Kan gitu. Nah, ini yang seharusnya dikelola dengan baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ayo, ada yang mau kasih contoh lain atau mau cerita, sharing sama teman? Biar contohnya tuh lebih banyak, nggak cuma dari saya aja. Mungkin saya, Bu. Ya, boleh, silakan Mas. Kayak Ibu tadi ya, kasusnya yang ngambil barang di kantornya JNE itu. Itu kan apa, pengirimannya kan, saya dulu itu beli HP gitu loh, Bu. Nah, terus itu estimasinya 1 minggu. Terus kok nggak sampai rumah. Akhirnya saya hubungi pihak, dulu itu masih Lazada, belum ada Shopee. Oh iya, Di, Lazada. di Lazada. Akhirnya saya hubungi pihak Lazadanya, kok barangnya belum sampai ya? Iya Mas, masih di Sidoarjo, masih belum dikirim. Saya tunggu lagi sampai 1 minggu. Akhirnya kan 2 minggu. Nah itu kok belum sampai. Saya hubungi pihak JNE, katanya masih Sidoarjo, masih belum ada pengiriman ke Gresik gitu loh Bu. Terus akhirnya saya ke Sidoarjo, katanya barangnya belum ada juga di situ. Kok aneh? Terus akhirnya ternyata itu karena apa, Mas? Salah Itu Bu, terkirim ke daerah lain atau memang tertahan di agen utamanya atau gimana? salahnya itu di JNE-nya Bu, katanya barangnya itu hilang. Oh, nah, ya pengelolaannya itu memang masih buruk logistiknya di Iya, kita itu gitu. Dan itu mungkin dipengaruhi juga oleh faktor SDM-nya. Nah, mereka tuh kadang males gitu ya. Jadi barang yang nggak terkirim ya udah dikumpulin gitu aja gitu. Tapi mereka tidak ngecek lagi. Ini harusnya di mana atau paling tidak menghubungi penerima akhirnya gitu. Padahal di situ ada iya Bu. Mungkin itu apa? Ya, akhirnya itu Bu, apa namanya? Salah satu yang diupayakan karena contoh seperti ini kalau terus tapi akhirnya diterima. Enggak Bu, enggak saya terima. Hmm. Dibalikin uangnya sama apa? Oh, di Penjualnya, refund ya. di refund. Ya, nah untung itu maksudnya Iya, Lazadanya bertanggung jawab mau refund gitu ya. Kalau enggak kan akan lebih merepotkan iya, pelanggan lagi gitu loh. Kita udah kehilangan uang, nggak dapat barang seperti itu. Nah, inilah layanan pelanggan yang harus dikelola gitu dengan baik.
Yang ke-11, layanan insidental, yaitu tentang pembayaran, packing, dan unpacking. Nah, jadi kalau pembayaran ini misalnya sekarang kan kita udah digital ya, kita bisa membayar apapun dari dompet elektronik atau e-wallet. Ada Link Aja, ada Shopee Pay, dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah layanan insidental. Kemudian packing dan unpacking. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan layanan insidental itu layanan yang tidak terjadi berulang kali, bisa saja hanya sesekali gitu. Misalkan packing, yaitu layanan pindah rumah. Kalau di kota-kota besar itu ada jasa logistik yang hanya menyediakan jasa untuk pindah rumah. Ini contohnya adalah tim jasa pindah. Nah, mobil-mobil truk untuk mengangkut barang-barang yang akan dipindahkan. Bagi saya efek keberagaman itu benar dengan ajar juga. Sebenarnya itu peluang, Mbak. Jadi ini ada yang harus di-unmute kayaknya. Zoom-nya siapa ya? Oke, sudah ya. Ada 4 metode mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sistem keluhan dan saran. Kita harus memberikan kesempatan bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Karena kesempatan untuk mendengarkan keluhan nasabah itu menjadi perbaikan untuk usaha kita, seperti itu untuk perusahaan kita. Karena kalau kita merasa layanan kita itu sudah sempurna, tapi ternyata itu bukan yang diinginkan pelanggan, ya tetap saja mereka tidak puas mau sebagus apapun pelayanan kita, karena tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Maka dari itu perlu kita mendengarkan kritik, pendapat, masukan dari pelanggan. Nah, ghost shopping. Ghost shopping ini adalah memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan memperkerjakan orang lain untuk memberikan laporan mengenai kelebihan dan kekurangan produk atau layanan kompetitor. Nah, ini kalau kita pengen tahu kompetitor kita itu kenapa sih dia lebih rame, kenapa sih pelanggannya lebih banyak dan lebih puas, lebih loyal, berkali-kali pakainya jasa logistiknya mereka gitu. Nah, kita bisa menggunakan ghost shopping atau orang bayaran untuk berpura-pura jadi customer. Untuk mengetahui, oh ternyata pelayanan di sana itu memberikan diskon, orangnya ramah, pengirimannya cepat, dan lain sebagainya. Ada yang mau kasih contoh lain terkait ghost shopping? Nggak pernah nemukan kayak gitu, Bu. Baru tahu. Kita break dulu ya, menunggu azan ya.
Nah, di tempat saya azannya sudah selesai, saya lanjutkan ya. Kemudian, metode mengukur kepuasan pelanggan yang ketiga adalah loss customer analysis. Menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya. Nah, dari mana kita tahu loss customer analysis atau customer dari jasa lainnya yang dia itu sudah berhenti menggunakan jasa tersebut, sudah tidak menggunakan jasa lagi, dan dari mana kita tahu kenapa dia tidak puas dengan penggunaan jasa tersebut, seperti itu. Nah, bisa saja ini menggunakan survei. Teman-teman pernah tahu nggak ya yang namanya Snapchat? Aplikasi Snapchat. Snapchat aku. Ya, yang nanti tuh struk belanja itu kan difoto terus diupload ke situ. Oh iya ya. Pernah tahu? Pernah denger, Bu. Nah, saya itu pakai itu dan tadinya saya bingung gitu ya, kok enak banget kita habis belanja struknya tinggal difoto nanti bisa ditukar poin, kita bisa dapat cashback kalau dipakai belanja, bisa juga ditukarkan uang kalau sudah banyak gitu. Nah, tapi setelah saya amati, saya rasa-rasa ternyata itu isinya adalah survei pelanggan. Jadi saya itu tiap habis upload struknya itu, nanti saya dikasih survei. Banyak macam-macam surveinya. Yang pernah saya isi dan saya ingat itu karena pertanyaannya banyak sekali adalah survei tentang penggunaan masker. Jadi, customer itu ditanya, masker apa yang paling sering digunakan, masker apa yang pernah sering digunakan dan sekarang sudah tidak digunakan. Nah, itu kalau tak pikir-pikir, oh ini berarti pengen tahu kira-kira customer itu paling banyak pakai masker apa. Dan ada nggak sih pelanggan yang berhenti pakai masker, misal mereknya Sensimas, seperti itu. Nah, kira-kira dia kok berhenti itu kenapa? Nah, di situ pilihannya karena harganya mahal, karena bahannya kurang lembut, karena tidak enak digunakan, dan lain sebagainya. Nah, itu melalui survei-survei seperti itu. Jadi, Snapchat itu lebih ke isinya survei pelanggan. Jadi, Snapchat itu ngasih diskon ke kita, ngasih cashback, ngasih poin. Tapi kita juga harus menukar dengan hasil survei kita gitu. Nah, nanti hasil survei kita ke Snapchat itu mungkin sama Snapchat dikasihkan ke produsen. Seperti itu. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Atau membingungkan kalimat saya? Kalau membingungkan, saya ulangi lagi, tak jelasin lagi. Oke, saya anggap paham ya. Metode mengukur kepuasan pelanggan yang terakhir atau keempat, yaitu survei kepuasan pelanggan tentunya. Survei kepuasan pelanggan pada umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan menggunakan metode survei baik via pos. Saya rasa via pos sudah tidak ada ya sekarang. Telepon, email, maupun wawancara langsung. Nah, ini yang lagi tren itu yaitu Snapchat. Jadi itu isinya tentang kepuasan pelanggan. Kemudian saya pernah dapat juga survei tentang penggunaan sabun cair. Terus di situ suruh milih sabun cair apa yang paling bagus. Pilihannya macam-macam. Ada Biore, ada Simsui, ada Lux kayak gitu. Nah, itu nanti hasil survei itu dijual ke produsen. Nah, jadi produsennya tahu, oh kebanyakan orang itu ternyata lebih suka sabun Biore. Kebanyakan orang lebih suka sabun yang mengandung antiseptik, misalkan itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, biasanya kalau di YouTube itu kan juga ada kayak gitu. Itu apakah juga masuk survei kepuasan pelanggan? Oh iya betul, di YouTube kadang ada. Saya pernah menemui itu surveinya L'Oreal.
Yaitu termasuk kepuasan pelanggan. Jadi ada banyak cara sekarang untuk mengukur kepuasan pelanggan. Gitu. Ada lagi yang mau mencontohkan atau mau bertanya? Sebenarnya selama mereka itu tidak meminta data detail kita, terutama kayak KTP, seperti itu, terus jumlah penghasilan, sebenarnya tidak masalah sih, karena itu sekarang yang lagi tren itu kan menjual data gitu ya. Saya juga nggak paham kenapa banyak sekali ada penawaran-penawaran pinjaman online gitu, padahal saya nggak pakai. Terus ada juga penawaran buat join usaha dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih, kalau saya ngisi pulsa di counter-counter sih, terus semenjak itu saya nggak mau. Dan setelah saya kalau isi pulsa lewat m-banking, ya SMS kayak gitu udah nggak pernah ada lagi gitu. Karena nomor HP kita tuh kadang juga dijual. Sekarang tuh data apapun dijual. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ini mau dilanjut ke bagian 2 atau mau break dulu? Terserah, Bu. Terserah, ya udah saya lanjut aja ya biar lebih cepat. Kalau yang mau izin sholat tapi boleh, karena ini kan direkam nanti kalau ada yang kelewat, bakal dengarkan saja. Layar saya sudah bisa terlihat di tempatnya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, kebijakan pelayanan pelanggan yang selanjutnya atau bagian 2 itu adalah mengukur prestasi logistik. Yang kedua, kebijaksanaan pelayanan. Yang ketiga, analisa kepekaan pelayanan. Dan keempat, pertimbangan operasional dan kebijakan pelayanan. Pengertian pelayanan pelanggan atau nasabah. Pelayanan nasabah yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan dalam bidang operasi logistik. Berbeda dengan istilah customer service yang diartikan sebagai pihak di dalam perusahaan yang bertugas menjembatani komunikasi antara pelanggan dan perusahaan untuk tujuan terjadinya hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, jadi kalau di sini itu pelayanan kepada pelanggan itu bagaimana operasi logistik itu dilakukan dengan sebaik mungkin yang tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Sedangkan kalau customer relationship itu dia hanya menjaga hubungan baik atau hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sistem logistik didesain untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan melalui distribusi fisik, baik itu manajemen material, operasi, transfer, persediaan internal.
Sistem operasi suatu perusahaan logistik harus didesain untuk memberikan tingkat prestasi tertentu dengan total biaya serendah mungkin. Sasaran akhir dari desain sistem logistik adalah untuk meningkatkan laba melalui kepuasan pelanggan. Karena kalau pelanggan itu puas, maka laba kita akan meningkat karena terjadi penggunaan kembali atau pemesanan kembali atau penggunaan jasa kita kembali seperti itu. Ini hampir sama dengan yang tadi mengukur prestasi logistik. Itu harus dilihat dari availability. Kemampuan perusahaan secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk pada level persediaan. Seperti contohnya tadi ya, kalau misal pabrik tekstil tidak bisa memenuhi permintaan pabrik garment tidak berproduksi. Pabrik garment tidak berproduksi artinya tidak ada barang untuk dijual yang pada akhirnya akan rugi. Capability, jarak dan waktu antara penerimaan suatu pesanan dengan pengantaran barang, atau yang tadi kita sebut dengan lead time service. Jadi dari permintaan sampai ke pengiriman itu harus dilakukan secepat mungkin. Yang ketiga adalah quality, seberapa baik tugas logistik telah dilaksanakan. Bisa dilihat dari besarnya kerusakan dan pemecahan masalah-masalah yang tidak terduga. Kalau ini tidak dapat dilakukan, misalkan kita tidak bisa meminimasi kerusakan, artinya tugas logistik belum baik. Gitu. Nah, mengukur ketersediaan ini dari apa saja, itu bisa dilihat dari pesanan suatu barang yang habis persediaannya. Itu harus diperiksa. Jangan sampai kita nggak tahu persediaan apa saja yang habis, persediaannya tinggal berapa, kita nggak tahu, dan ternyata itu tidak bisa memenuhi pesanan dari pelanggan kita. Kemudian rata-rata kasus habis persediaan per pesanan. Jadi kita harus melihat pesanan persediaan saya itu habis dalam waktu seminggu biasanya. Nah, misalkan kita berproduksi hari Minggu, biasanya hari Sabtu itu sudah menipis. Jangan sampai kita berproduksinya itu menunggu besok Senin aja, Selasa aja. Nggak bisa. Itu nanti kita tidak punya persediaan untuk dijual atau untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Rata-rata persentase penyediaan seluruh barang yang diminta. Jadi kita harus mengetahui kira-kira kalau di bulan-bulan Januari itu pesanan kita itu berapa. Kemudian kalau di pertengahan tahun itu pesanan kita biasanya berapa. Akhir tahun berapa. Kita harus bisa memperhitungkan rata-rata persentase penyediaan seluruh barang yang kita tadi. Kemudian frekuensi pesanan ulang. Kita juga harus bisa mengetahui. Misalkan customer kita itu biasanya membeli lagi dalam waktu berapa minggu, berapa hari. Misalkan saya contohkan tadi, Indomaret atau Alfamidi yang jualan jus, jualan buah gitu ya. Itu kan barang tidak tahan lama. Biasanya mereka memesan lagi itu 1 hari, karena 1 hari kalau tidak terjual itu kan sudah harus kembali. Jadi kita harus berproduksinya juga tiap hari. Kemudian tingkat pengisian pesanan ulang. Ini hampir sama sih, kita harus tahu seberapa banyak konsumen kita itu membutuhkan pengisian ulang atau memesan kembali, pre-order. Mengukur capability. Kita harus mengetahui rata-rata pengantaran. Kita itu mampu mengantarkan itu berapa unit, berapa banyak. Apakah kendaraan logistiknya itu cukup kalau untuk misal mengantar dalam 1 hari itu 1 ton. Kalau tidak cukup berarti kita harus mengambil dari jasa persewaan kendaraan logistik seperti itu. Penyimpangan baku dari waktu pengantaran. Penyimpangan baku ini maksudnya kalau seharusnya pengantaran itu bisa dilakukan 3 hari, ternyata di lapangan atau kejadian itu baru bisa sampai 4 hari. Kita harus tahu penyimpangannya itu dari
apa, penyebabnya apa. Selanjutnya, distribusi pesanan dalam interval waktu. Nah, dalam 3 hari itu kita bisa mengantar tepat waktu atau tidak, distribusinya itu lancar atau tidak. Apakah sudah terkirim dengan baik ke masing-masing supplier kita. Selanjutnya, persentase pesanan dalam interval waktu. Nah, pokoknya kalau mengenai waktu ini berbicara tentang kemampuan kita, capability kita. Apakah kita bisa memenuhi deadline waktu. Nah, persentase pesanan yang bisa kita kerjakan misalkan dalam waktu 1 minggu itu berapa. Kalau misalkan lebih dari itu, apa yang harus kita lakukan? Misalkan mensubkontrakkan. Tuh. Misal produksi garment, dia dalam sehari bisa memproduksi 1000 unit. Tapi ternyata ada pesanan yang melonjak. Besok kita dapat pesanan 2000 unit. Sedangkan kemampuan kita kan 1000 tadi. Nah, jadi yang 1000 harus kita subkontrakkan. Misal kita cari kerjasama dengan konveksi besar untuk mengerjakan bordirnya atau mengerjakan pokoknya yang bisa disubkontrakkan gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Atau lanjut aja? Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut dulu. Oke. Mengukur quality, frekuensi barang yang salah dalam suatu pesanan. Nah, dulu saya itu pernah penelitian dengan dosen saya di konveksi, gitu, konveksinya besar. Nah, itu setiap barang yang salah, itu dihitung per harinya berapa barang yang salah yang dikerjakan. Gitu. Terus dievaluasi kesalahannya itu karena apa? Karena pada bagian yang menjahit atau karena pada bagian yang membuat sablon. Nah, kalau misalkan ternyata pada bagian yang membuat sablon, kita cari tahu lagi kenapa sablonnya itu sering salah. Mungkin SDM-nya kurang pintar membuat sablon. Oh ya, jelas aja banyak anak barunya. Nah, kita lebih banyak memberikan pelatihan di bagian sablon seperti itu. Jadi kualitas itu harus diukur. Seberapa sering kita melakukan kesalahan. Dan apa penyebab kesalahannya? Solusi apa yang kita berikan untuk mengurangi kesalahan tersebut agar tidak terulang. Gitu. Pengiriman ke lokasi yang tidak sesuai pesanan. Nah, ini contohnya yang paling sering itu ya tadi. Kurir-kurir dari jasa-jasa logistik kayak JNE lah, JNT, dan lain sebagainya ya, dan kawan-kawannya. Itu mungkin salah dalam mensortir, yang harusnya sampai ke Semarang, sampainya ke Solo gitu. Kemudian persentase kerusakan menurut pengiriman barang atau menurut jenis produk. Nah, kita lihat di dalam pengiriman itu berapa yang rusak. Kerusakannya karena apa? Misalkan karena di jalan sering terguncang atau misalkan pensortirannya dilempar-lempar seperti itu. Kemudian klaim kerusakan per kuantitas pengiriman. Nah, untuk mengukur kualitas ini kita juga bisa melihat banyak nggak sih customer kita yang mereka itu mengklaim kerusakan. Berapa kerusakan yang diklaim oleh mereka, berapa banyak barang yang sampai ke mereka dan ternyata itu rusak. Merumuskan kebijaksanaan pelayanan. Itu bisa kita lakukan dengan menentukan desain sistem yang total biayanya paling rendah. Mengukur penyediaan pelayanan dan kemampuannya dengan desain sistem yang total biayanya paling rendah. Jadi kita membuat desain logistik yang biayanya paling rendah. Kemudian kita memberikan pelayanan dengan biaya yang rendah. Maksudnya seperti itu. Melakukan analisa kepekaan terhadap pelayanan tambahan dan biayanya berdasarkan kontribusi penghasilan yang dibutuhkan. Kita itu mau dapat hasil berapa sih? Kalau misal mau dapat hasilnya banyak, ya kita harus melakukan analisa terhadap pelayanannya kita. Pelayanan kita itu bagus atau enggak gitu. Pelayanannya jelek,
tapi mau penghasilannya besar, kan lucu gitu. Apa itu sistem logistik? Sistem logistik itu keseluruhan proses yang ada di dalam logistik, mulai dari order processing, inventory atau persediaan, kemudian freight and transportation, kargo, transportasi kargo gitu. Nah, di dalam sistem logistik ini ada namanya elemen sistem logistik. Elemen sistem logistik itu yaitu konsumen, penyedia jasa logistik, pendukung logistik, termasuk pemerintah. Karena pemerintah ini berlaku sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Seperti kita tahu pemerintahannya Jokowi, itu kan dia memperbaiki infrastruktur. Dia memperbaiki jalan-jalan termasuk di desa-desa, itu semuanya sudah dibeton. Terus membuka jalan tol baru. Nah, itu pada akhirnya adalah untuk mendukung kegiatan logistik. Supaya transportasinya itu mudah, bahkan sampai ke pedesaan-pedesaan. Untuk mempercepat perjalanan dari pengantaran logistik tersebut. Makanya banyak dibuka tol-tol gitu ya antar kota. Jadi salah satu tujuannya untuk mempermudah logistik. Kemudian ada analisa kepekaan pelayanan. Kemampuan pelayanan suatu sistem dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan salah satu atau seluruh metode berikut ini. Perubahan jumlah fasilitas atau lokasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, lokasi. Di mana lokasi itu mempengaruhi sistem logistik. Kalau misalkan pabrik atau gudang itu ya sebaiknya di pinggiran kota, misal dekat dengan pelabuhan, misal dekat dengan exit tol, supaya akses keluar kotanya itu lebih mudah. Terus akses pengangkutan lewat lautnya itu lebih mudah. Nah, jadi pelayanan itu bisa saja ditingkatkan atau diturunkan dari lokasi. Jadi lokasi itu mempengaruhi apakah dia akan meningkatkan pelayanan atau justru menurunkan pelayanan. Perubahan dalam unsur-unsur daur pelaksanaan untuk merubah kecepatan. Nah, jadi kita harus membuat, nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan bahas tentang desain logistik. Itu bagaimana untuk membuat proses logistik itu jadi lebih cepat, lebih efisien, seperti itu. Selanjutnya, perubahan dalam kebijaksanaan pengamanan. Nah, bagaimana kita memastikan barang yang kita bawa itu aman, tidak berkurang jumlahnya, tidak rusak, tidak cacat, seperti itu. Menyelesaikan kebijaksanaan pelayanan. Kebijaksanaan pelayanan saling terkait dengan sistem logistik, karena tujuan pelayanan harus sesuai dengan biaya. Setiap perubahan kebijaksanaan pelayanan akan mempengaruhi desain logistik. Selain biaya terendah, ada 3 strategi untuk menjadi pedoman desain sistem logistik. Yang pertama adalah pelayanan maksimum. Jadi memberikan pelayanan yang maksimum, tapi juga harus memaksimumkan laba yang kedua. Yang ketiga, keuntungan kompetitif yang maksimum juga. Nah, pelayanan yang maksimum itu contohnya apa? Walaupun pelayanan maksimum, tetapi sistem yang didesain tidak akan berusaha untuk mengantarkan produk lebih cepat dari 24 jam. Jadi walaupun kita tuh berusaha mau kasih pelayanan yang maksimum ya, pengiriman 1 hari, tapi ya nggak 24 jam juga, itu tidak bisa gitu. Contohnya, walaupun namanya itu overnight delivery, one day service, atau ini ya sini namanya JNE, yakin esok sampai itu ya. Tapi nggak bisa 24 jam juga, pasti tetap besoknya. Nah, layanan yang memerlukan transportasi berkecepatan tinggi dengan biaya yang juga. Teman-teman tahu nggak logistiknya mayat itu?
kalau di kargo pesawat. Nah, itu kenapa mahal? Karena itu dia harus dikirimkan secepat mungkin. Dia pakainya bukan pesawat kargo untuk barang, tapi pesawat penumpang. Nah, jadi kayaknya naik pesawat itu aman ya. Padahal ya horor juga. Bisa jadi kalian itu terbang sama mayat gitu. Dan itu memang benar, karena dulu kakak saya itu kan kerja di Lion Air. Jadi ya tahu juga tentang kargonya. Jadi mayat itu masuknya ya di kabin pesawat penumpang gitu. Dan dia itu dimasukkan di bagasinya itu harus 2 jam sebelum penumpang naik. Dan dia harus diturunkan terakhir setelah penumpang habis. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat gitu. Dan itu mahal. Dulu waktu almarhum teman saya gitu ya meninggal dari Bali, dia itu dikirim ke Solo. Itu kalau tiket pesawat biasa, itu kan nggak terlalu mahal, paling 600 gitu ya. Tapi karena itu eh, bagasinya dalam bentuk jenazah, 10 juta dari Bali ke Solo gitu. Memang mahal. Jadi seperti itu ya contoh. Kemudian pemaksimuman laba. Dalam mengembangkan sistem logistik yang sangat menguntungkan, manajemen harus berusaha untuk mencari keseimbangan antara pelayanan kepada pelanggan dengan biaya. Jangan kita hanya mengejar pelayanan kepada pelanggan, tapi kita tidak memikirkan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Keuntungan pelayanan yang sesungguhnya diperoleh akan berbeda-beda antara satu situasi dengan situasi yang lainnya, seperti itu. Nah, yang ketiga tadi ada keuntungan kompetitif yang maksimum, merupakan kebijaksanaan logistik yang terbaik untuk menuntun pembuatan desain sistem logistik, yaitu ada faktor pasar inti. Sebuah sistem pelayanan yang bertujuan melindungi para pelanggan inti dari serbuan pesaing. Jadi bagaimana caranya kita memperlakukan customer kita itu lebih, supaya dia tidak diambil oleh pesaing lain. Misalkan kita memberikan hadiah, memberikan diskon, dan lain sebagainya. Ini ada 4 pertimbangan operasional dalam kebijaksanaan pelayanan, yaitu ada penundaan, operasi yang fleksibel, reverse logistik, dan konsolidasi. Kita langsung lihat saja penjelasannya. Operasi yang fleksibel merupakan desain sistem logistik dengan menambahkan kemampuan melayani pelanggan dari tempat-tempat pengiriman lain. Jadi kita tidak hanya memiliki satu gudang, tidak hanya memiliki satu pabrik, seperti itu. Operasi darurat yang fleksibel biasanya terjadi apabila suatu tempat pengiriman primer tidak sanggup memberikan pelayanan yang normal. Contohnya itu S Hardware gitu ya. Nih, S Hardware versus IKEA. Mereka itu sama-sama menjual barang-barang perabotan rumah tangga. Tapi apa sih yang membedakan S Hardware dan IKEA? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya. Suatu prosedur standar untuk pengiriman ke lokasi langganan yang sama dari fasilitas logistik yang berbeda. Jadi pelanggannya itu ada di suatu tempat yang sama, tapi fasilitas logistiknya itu beda banyak gitu. Nah, operasi standar yang fleksibel ini terjadi karena langganan berlokasi dekat di antara gudang logistik.
Biaya logistik berbeda jika dikirim dari fasilitas yang berbeda dan kebijaksanaan persediaan yang berbeda. Makanya saya kasih contoh Ezetware dan IKEA. Dia sama-sama menjual perabotan rumah tangga gitu. Tapi Ezetware ini dia punya toko retail dan gudang itu lebih banyak dari IKEA. Katanya sih dulu di Surabaya itu ada IKEA, tapi udah tutup. Nah, sekarang IKEA itu hanya ada di BSD, daerah Serpong sana, Jakarta, Tangerang. Nah, sedangkan Ezetware ini di Surabaya aja ada banyak sekali, nggak cuma satu, di TP ada, di Royal ada, dan di mana lagi saya nggak tahu, saya keliling semua Surabaya karena masih ya 3 bulan di sini. Nah, padahal konsumennya itu sama-sama di kota Surabaya, tapi Ezetware Surabaya itu juga ada banyak. Gitu. Tujuannya adalah untuk mencapai konsumen mereka yang terdekat. Dengan demikian, biaya pengirimannya itu lebih murah. Berbeda dengan di Semarang. Di Semarang itu Ezetware hanya ada 2. Nah, kalau saya mau belanja di Ezetware, jarak rumah saya ke Ezetware itu 10 km. Dan ternyata pengiriman barangnya di Ezetware itu semakin jauh, semakin mahal. Nah, berbeda dengan di Surabaya yang mungkin Ezetware-nya itu ada banyak. Jadi, kita bisa memilih mana yang lebih dekat dengan rumah kita supaya biaya pengiriman itu mahal. Jadi operasi yang fleksibel ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan IKEA. IKEA ini paling konsumennya ya orang-orang Jakarta aja. Itu pun biaya pengirimnya pun juga pasti mahal. Karena di Jakarta cuma ada satu. Atau adanya cuma di Tangerang. Contoh begitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Penundaan. Mengurangi resiko persediaan dengan cara menunda pelaksanaan produksi sampai adanya komitmen pembelian dari pelanggan. Nah, kalau ini adalah dari sisi produsennya. Jadi, terkadang ada waktunya kita harus menunda produksi kalau pelanggan kita itu belum pasti membeli, belum pasti memesan. Contohnya, mempertahankan produk dalam keadaan netral selama proses pembuatan. Contoh mudahnya adalah pabrik furniture. Jadi ketika meja itu dibuat, ya udah kita bikin bentuk dasarnya aja dulu. Karena customer kita kan belum pasti dia mau meja yang diukir-ukir atau meja yang dikasih gambar, nah misal gitu. Jadi kita harus menunda untuk membuat itu dulu. Jangan sampai pelanggan kita belum pasti pesan, kemudian kita sudah menggebu-gebu bikin gitu ya, kita buat ukir-ukir. Ternyata pelanggannya mau ganti pesan yang gambar-gambar. Terus di situ kita maksa, lu nggak bisa, ini udah dibuat, ini udah jadi meja ukir-ukirnya. Otomatis pelanggan kita marah dong. Ya kan saya belum pasti mau ya ukir-ukir, saya pengennya tetap yang gambar-gambar. Nah, pada akhirnya kalau seperti itu malah membuat hubungan kita dengan pelanggan tidak baik. Selanjutnya, penundaan tempo. Mempertahankan berbagai macam produk pada beberapa lokasi sentral sampai diterimanya pesanan dari pelanggan. Nah, jadi kita tidak perlu mendistribusikan produk kita. Jadi pendistribusiannya atau waktu distribusinya itu kita tunda dulu. Kita keep dulu, kita simpan dulu di gudang kita, gudang besar yang kita seperti itu. Nah, yang terakhir adalah reverse logistik, suatu bentuk operasi logistik berupa pengiriman kembali produk kepada perusahaan dalam saluran distribusi. Biasanya terjadi karena ketatnya standar pengawasan mutu. Kayak kita di Indonesia punya namanya BPOM. Jadi tidak semua Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, tidak semua obat-obatan, makanan dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia. Pasti mereka diperiksa dulu oleh BPOM. Kalau itu tidak sesuai di negara kita, ya dikembalikan. Seperti itu.
Karena tujuannya supaya tidak mencelakai konsumen di Indonesia. Kemudian expiration dating atau barang-barang yang sudah kadaluarsa. Kalau di supermarket itu pasti disortir, dia tinggal berapa hari lagi expired dan dia harus dikembalikan. Selanjutnya, tanggung jawab pada konsekuensi produk yang berbahaya. UU yang melarang kemasan makanan dan minuman yang dapat dibuang. Ini contohnya misalkan Starbucks gitu ya. Dia itu mengurangi kemasan yang bisa dibuang. Dengan cara apa? Membuat tumbler Starbucks. Kemudian setiap hari Kamis itu ada diskon kalau yang belinya membawa tumbler. Nah, itu secara tidak langsung mereka membiasakan konsumen untuk tidak menggunakan gelas plastik. Atau dia beli dengan tumbler itu yang bisa dipakai lagi berkali-kali. Reverse logistik merupakan strategi pelayanan yang maksimum terhadap pelanggan yang harus dilaksanakan tanpa memandang biaya, karena ini sifatnya keharusan. Ya kalau misalkan itu makanan impor dan dari BPOM tidak lolos, ya sudah mau nggak mau harus dikembalikan walaupun itu biayanya mahal. Belum juga laku dijual, tapi udah dikembalikan, harus diangkut lagi pakai kapal. Tapi yang mau nggak mau dilakukan karena itu sudah menjadi regulasi pemerintah kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, saya lanjut ya. Konsolidasi pengiriman. Tujuannya mengurangi pengeluaran transportasi karena pengiriman dilakukan dengan cara penghubungan atau konsol. Caranya adalah dengan pengelompokan wilayah pasar. Pengiriman kecil dalam suatu wilayah pasar tertentu digabungkan untuk transportasi. Ya, misalkan kayak Indomaret, Alfamart gitu. Jadi dari agennya, mobil-mobil box itu diisi dengan berbagai macam barang-barang. Ada sabun, ada sampo, ada gula, ada beras dijadikan satu, kemudian didistribusikan ke Indomaret dan Alfamart. Karena biayanya akan lebih mahal jika truk beras ngantar sendiri ke Alfamart, truk sabun sendiri, truk sampo sendiri. Berapa truk yang harus jalan ke situ? Gitu. Kemudian distribusi terjadwal, pembatasan pengiriman pada pasar tertentu untuk hari-hari tertentu pada masing-masing minggu. Nah, ini contohnya tadi seperti sayuran, jus, buah yang ada di Indomaret atau Alfamart. Jadi harus dibatasi pengirimannya. Misal di dalam sehari kita mengirim ke Alfamart Indomaret itu 5 botol jus saja gitu, atau 5 kotak buah-buahan potong aja, nggak usah banyak. Harus dibatasi. Dan itu misal hari-hari tertentu. Indomaret Ketintang setiap hari Selasa, terus nanti Indomaret mana Gayungan setiap hari Rabu. Ya, seperti itu. Kemudian distribusi pool, freight forwarder, atau pengiriman kargo yang mengatur pengiriman gabungan dari banyak perusahaan-perusahaan yang berbeda. Ini juga contohnya banyak gitu ya. Ya sama sih, bisa juga dicontohkan truk mobil box Indomaret Alfamart itu tadi gitu. Dia mengatur mau berapa hari sekali, berapa minggu sekali dia harus nganter Alfamart dan sudah selesai kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup kuliahnya, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan?
Kemarin tuh jawaban UTS-nya sih nilainya bagus-bagus ya, tapi ya saya harus sabar. Disuruh nulis di folio, di scan, ada juga yang nulisnya di kertas, di buku, cuma di foto. Ya ampun, ada loh yang nggak niat kayak gitu. Ada juga yang tulisannya itu mungkin saya harus pergi ke apoteker baru bisa baca itu ya, karena tulisannya kayak dokter. Yang bisa baca cuma apoteker. Tulisannya loh. Kalau dosen lain itu, ada yang pokoknya prinsipnya jawaban uraian yang tulisannya nggak jelas, dah kasih nilai jelek. Kalau saya sih nggak mau, saya tetap tak baca, tak kasih nilai sesuai jawabannya. Perkara tulisannya jelek nggak rapi ya sudahlah. Memang cara orang menulis itu kan sudah bawaan ya, dari dulu, dari dia SD sampai besar. Kalau saya harus menjudge gara-gara tulisan nilainya jelek, ya saya rasa tidak adil ya. Karena apa ya, memang tulisannya begitu, tapi kalau isi pikirannya baik, isi pemikirannya sesuai dengan pertanyaan, ya why not buat dapat nilai bagus, nggak apa-apa menurut saya. Nggak ada yang ditanyakan, nggak ada yang mau didiskusikan. Masih belum, Bu, kayaknya. Bukan masih belum, ini kuliahnya udah mau selesai. Berarti nggak ada ya. Ya, enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kuliah. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu, terima Sampai kasih. jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi